untuk apa? Untuk perhitungan ini kan error absolute ya namanya. Error absolute error approximation yang diabsolutkan, di mana nilainya sama dengan present approximation minus previous approximation dibagi dengan present approximation dikalikan 100%. Kemudian pada kolom berikutnya ini adalah dicek apakah nilai absolute error approximation-nya lebih kecil error atau enggak. Errornya ini error yang kita toleransi di sini ya. Nah, untuk iterasi pertama kita nggak bisa menjawab ini, nggak bisa menghitung dan menjawab ini. Karena previous-nya itu tidak ada, previous approximation-nya nggak ada. Maka kita lari ke iterasi yang kedua ya. Jadi ya. Pada iterasi kedua untuk menentukan nilai XL, X2 itu harus dilihat jawaban di sini. Apakah iya, apakah tidak. Anda perhatikan di sini. Maka di sini harus dicek dulu. Jika nilai ini sama dengan iya, ya, sama dengan iya, berarti kalau iya itu kan negatif positif. Berarti XL sama dengan tetap nilainya atau XL sama dengan nilai sebelumnya ini. Ya. Selain itu berarti sama dengan nilai XR di sini. Jadi kalau jawabannya iya berarti kan negatif positif. Berarti kan XL tetap nilainya berarti B9. Selain itu kalau jawabannya berbeda berarti kalau jawabannya tidak berarti sama dengan XR. Gitu ya caranya. Nah, karena di sini nilainya iya maka nilai XL sekarang sama dengan nilai XL sebelumnya. Nah, sedangkan untuk X juga sama kondisinya. Jika di sini jawabannya iya, ya jawabannya iya kan gitu. Yang bergeser berarti nilai XU. Kalau jawabannya iya kan karena di sini positif negatif berarti yang menggantikan XR adalah XU. Berarti sama dengan kalau iya sama dengan XR. Selain itu sama dengan nilai XU. Ya. Ya. Nah ini ya. Nah, saya kira ini harus dipahami ini ya. Ini dipahami di sini sama di sini harus dipahami. Nah, kemudian untuk iterasi berikutnya tinggal copy paste aja ini ya. Jadi nggak usah nulis ulang. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kita sudah bisa menghitung nilai XR untuk iterasi kedua, fungsinya juga. Apakah tandanya di sini negatif-negatif ya? Negatif-negatif berarti untuk iterasi ketiga yang bergeser nilai XL-nya. Oke. Nah, sebelumnya Anda harus hitung dulu nilai error approximate-nya, absolute relatif error-nya atau error approximate-nya. Berarti kan bahasa di Excel kan ABS ya, absolute ya. Absolut nilai XR sekarang itu berarti kan present ya. Nah, dikurangi dengan previous sebelumnya dibagi dengan present sekarang ini dikalikan 100%. Kalau dalam bentuk 100 dalam bentuk persentase. Berarti ini nilainya 33, sekian persen ya gitu ya. Nah, dicek dulu apakah nilai ini itu lebih kecil daripada ini. Maka dalam perhitungan komputasi itu harus ditulis detailnya. Jika nilai ini absolutnya ini ya lebih kecil dari nilai error yang kita toleransikan, karena di sini hanya sebuah nilai tidak bergeser seperti ini, maka harus dikasih dolar di sini. Nah, jika ini memenuhi, jika jawabannya ya, nah berarti iterasi berhenti atau stop iterasi. Stop iter, gitu aja ya. Nah, else jika tidak, berarti kan selain itu, jika tidak, berarti apa ya, iterasi lanjutkan. Kalau stop berarti next iterasi gitu ya, next iter, gini ya, next iter. Nah, jawabannya ternyata tidak ya. Tidak itu kan karena 33 ya masih lebih besar dari 1. Berarti next iterasi. Nah, ini yang harus Anda buat ya. Anda harus baca setiap langkah-langkah mulai dari input proses ini secara detail ya. Sehingga nanti Anda mudah untuk membuat algoritmanya ya. Nah, bagaimana apakah ini karena di sini next iterasi, maka untuk iterasi berikutnya tidak perlu Anda tulis lagi ya, tinggal copy paste gini. Lihat gini ya. Nah, terakhir di sini ya berarti stop iter ya, pada iterasi ke-8 dia stop iter. Nah, berarti
rootnya yang mana, akarnya yang mana? Akarnya adalah XR yang terakhir ini pada iterasi yang terakhir ketika dia berhenti. Berarti rootnya sama dengan ini, ya. Ini ya, rootnya 566 ini ya rootnya. Jadi sama dengan 566 ini. Saya kira itu ya untuk apa metode bisection. Berarti nanti kalau I-nya ini toleransinya diperkecil lagi bisa berubah, bisa. Contoh ya, misalkan ini saya buat 0,0, enaknya gimana ya? Saya perkecil errornya ya. Yang kita saya ingin error yang kecil sekali. Oke, ini misalkan. Ternyata clear ya ini ya. 0, ya stop iterasi kok salah ya. Sebentar. Enggak masuk akal. Ini keliru ini nulisnya ini. Berarti gimana nulisnya ini? Saya sebentar. Oke. Jika ini lebih kecil ini, maka stop iterasi. Berarti keliru ini apa? Siapa yang keliru ya? Nulisnya koma atau titik ya di sini? Oh, gini. Harus gini ya. Ini satuannya bukan titik tapi koma, saudara. Berarti ini saya buat error toleransinya lebih kecil lagi, 0,1%. Tidak 1%. Oh, berarti pada iterasi ke-8 dia masih harus dilanjutkan iterasinya. Tidak berhenti pada iterasi ke-8. Tadi berhenti karena error yang kita toleransi 1%. Bagaimana kalau errornya kita berkecil lagi? Ternyata harus dilakukan iterasi untuk mendapatkan akar yang kita inginkan. Saya coba masih terlanjut ya. Coba kita lanjutkan terus. Coba sampai seberapa dia berhenti. Pada iterasi 12 masih belum berhenti. Masih terus ya. Masih terus ya. Nah, berhentinya pada iterasi yang ke-15. Berarti kalau errornya kita perkecil 0,01, maka dia iterasinya akan bertambah. Konsekuensinya kalau bertambah itu ya Anda lihat sini, R-nya semakin kecil. Coba perhatikan. R-nya kan semakin kecil gitu ya. Artinya bahwa ketika R-nya kita buat 0,01, maka iterasinya akan bertambah. Jadi root-nya ini berubah berarti ya. Root-nya berubah tidak lagi ini tetapi sama dengan root yang terakhir ini. Nah, ini ya. Nah, ini error ini ya, semakin lama semakin kecil, saudara. Kalau misalkan coba ini saya buat grafiknya ya. Mana ya buat grafik ya? Ini ya. Kalau saya buat grafiknya gitu ya, coba bisa enggak ini? Gini saudara, ini kalau misalkan di sini adalah error ya, absolute error ya, maka semakin lama iterasi itu errornya semakin seperti ini, semakin kecil gitu ya. Errornya seperti itu saudara. Nah, gitu ya. Kalau nggak kita absolutkan, coba ya, kalau nggak kita absolutkan ya gimana? Ini kalau nggak kita absolutkan, misalkan gimana ya? Saya copy paste di sini ya, supaya Anda tahu gambaran iterasi ya. Berarti kalau tidak saya copy ke sini ya. Oh, sorry. Bukan itu. Formulasinya harusnya ya. Formulasinya kan gini, tadi kan diabsolutkan. Sekarang kalau coba nggak diabsolutkan. Misalkan ini kan iterasi XR present, tetap saya kurang ya. Ya, ini dikurangi dengan atasnya dibagi dengan previous ya. Nah ini, sorry kok clear ya. Oh ya, XR-nya. Oh belum, pembaginya belum ya, present ya. Nah ya. Coba ini kalau nggak saya absolutkan, ya coba Anda perhatikan. Ini kan, ini nggak bisa ini. Sampai 0,05, berarti ini ya. Sorry. 0,02, 0,10, 0,010, mana 0,10? Oh iya sampai sini ya. Ini bukan, ini yang di PPI berarti kan sampai iterasi ke-14 ya. Coba kalau ini tidak saya absolutkan, kan nilainya ada yang negatif ada yang positif ya. Ini kalau saya plot
hasil iterasinya itu ya hampir mirip ya kayak tadi ya, karena ini ada nilai positifnya ya. Ya. Nah, seperti ini saudara. Nah, jadi proses iterasi itu semakin semakin lama itu semakin mendekati pada satu titik. Nah, titik inilah kemudian eh, pada titik tertentu inilah kemudian dikatakan bahwa iterasi itu akan berhenti atau konvergen. Nah, saya kira itu ya jadi perlu dipahami ya. Nah, kenapa pakai error gitu ya? Error itu penting untuk menentukan kriteria kapan suatu iterasi itu berhenti atau tidak. Nah, saya kira itu saudara-saudara. Ada yang perlu ditanyakan dari sini, monggo. Ini saya kembalikan ke iterasi semula atau gimana? Gini aja ya. Ada yang perlu tanyakan, monggo sebelum saya akhiri untuk yang Zoom-nya. Nah, dari sini Anda sudah bisa mulai membangun ya, membangun algoritmanya bersama tim masing-masing kelompok ya. Jadi Anda sudah bisa apa membuat algoritmanya. Jadi ketika Anda sudah tahu prosesnya yang kemarin kita bahas itu ya, kemudian beserta manual komputasinya, maka Anda akan bisa membuat algoritma itu sangat efektif dan efisien dengan hasil dengan akurasi yang bagus, yang tinggi kan gitu. Ya, nah Anda ketika buat skripsi itu ya memang untuk membuat algoritma itu nggak sembarangan. Anda harus tahu prosesnya, manualnya bagaimana, kemudian baru Anda buat algoritmanya. Dan itu insya Allah kalau Anda tahu algoritma dan prosesnya, manual komputasi dan prosesnya, kemudian Anda buat algoritmanya dengan tepat sesuai dengan langkah-langkah yang ada di manual komputasi, katakanlah gitu, maka dijamin dengan tingkat kepercayaan tinggi hasil coding Anda itu benar. Gitu. Jadi kalau Anda algoritmanya sudah salah, maka dosen itu akan bertanya, lah algoritmanya aja salah, apalagi codingnya kan gitu. Jadi pastikan bahwa algoritma yang Anda buat itu ya tingkat kepercayaannya ya kalau 100% benar gitu ya. Nah, untuk bisa ke sana, maka Anda harus tahu proses, metodenya, dan manual komputasinya. Saya kira itu untuk penjelasan saya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Jadi sudah bisa mulai Anda buat kerja kelompok dan bisa diprogreskan ya dengan mencari akar dengan metode bisection. Jadi langkah-langkahnya kan jelas ya di manual komputasi ini. Saya kira fungsinya jangan fungsi khusus seperti ini ya, fungsinya berlaku untuk semua fungsi ya, tidak hanya fungsi eksponensial kayak gitu ya. Ya, algoritma kan sifatnya ya Anda maksudnya algoritma kan seperti Anda bikin paket fungsi atau library ya, ya untuk bisection gitu ya. Ya untuk mempermudah perhitungan sebenarnya komputasi kan gitu ya. Silakan kalau ada yang perlu tanyakan masih ada waktu untuk bertanya. Ini saya lupa tadi ngerekam ya, nggak apa-apa ya. Ya nanti saya capture aja cukup. Silakan kalau ada yang perlu tanyakan, monggo. Kalau enggak nanti saya tutup dulu di Zoom-nya ini. Silakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Tidak perlu dengan seperti ini Anda tidak perlu nyontoh dari internet ya untuk membuat algoritmanya. Anda tidak perlu nyontoh dari kelompok yang lain. Karena apa? Karena manual komputasinya sudah ada. Prosesnya sudah tahu, manual komputasinya ada, sehingga tidak diperlukan lagi ya. Anda cukup dengan melihat ini sudah bisa membuat algoritmanya, entah itu dalam bentuk flowchart atau itu dalam bentuk apa pseudocode kan gitu ya. Nah, gitu saudara, saya kira itu ada yang perlu ditanyakan, monggo. Silakan. Kalau enggak saya tutup dulu stop share-nya ya. Ya. Baik itu ya. Jadi mohon apa istilahnya ya artinya bahwa eh, karena prosesnya sudah ada, manual komputernya sudah ada, tinggal Anda kemudian mendiskusikan dengan kelompok Anda, gitu ya. Ya, saya capture dulu ya. Itu ya.
Kalau nggak ada untuk Zoom ini saya cukupkan kan gitu ya. Silakan Anda lanjutkan di grup WA ya untuk diskusi bukan antar kelompok ya, dengan kelompoknya masing-masing ya. Nggak boleh ya nyutuh kerjaan dari kelompok lain. Ya berarti kan untuk koordinasi saja ya di grup WA itu. Kalau ngerjakannya ya di luar grup ya. Tetapi itu masih dalam satu session di grup WA kan gitu ya. Baik, saya kira cukup dari saya. Silakan kembali ke grup WA masing-masing, grup WA ya. Saya akhiri, minta maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.